Nah, semacam pertama masalah azan. Jadi begitu muazzin mengumandangkan azan, kita yang mendengar ini disuruh pertama secara syariat, kita disuruh secara zahir menjawab apa yang diucapkan muazzin. Yang kedua, secara batin kita menghadirkan bahwa ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk segera didatangi. Untuk segera didatangi. Azan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannif al-imam al-hujjah Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Penjelasan tentang perincian sesuatu yang seyogianya untuk dihadirkan di dalam hati pada setiap rukun dan syarat dari amal-amal salat. Penjelasan tentang perincian sesuatu yang seyogianya, semestinya untuk dihadirkan di dalam hati pada setiap rukun sembahyang dan syaratnya dari amal-amal salat, baik itu yang sunat maupun yang wajib. Kami berkata, ujar Imam Al-Ghazali, kewajibanmu jika kamu termasuk orang-orang yang berkemauan akhirat, pertama-tama untuk tidak lalai dari peringatan-peringatan yang terdapat dalam syarat-syarat dan rukun-rukun salat. Adapun syarat-syarat yang terdahulu maka adalah azan. Azan sunat dilakukan sebelum salat. Bersuci wajib dilakukan sebelum salat. Menutup aurat wajib dilakukan sebelum salat. Menghadap kiblat wajib dilakukan sebelum salat, sebelum takbir. Berdiri tegak dan niat. Apabila kamu mendengar panggilan muazzin, secara zahir kita disuruh menjawab. Menjawab di situ artinya mengata seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Itu adalah zahirnya. Begitu orang azan Allahu Akbar, kita pun disuruh Allahu Akbar, sampai seterusnya. Nah, itu adalah yang diucapkan di mulut kita. Sedangkan di dalam hati, waktu kita mendengar panggilan muazzin itu, maka hadirkanlah di dalam hatimu panggilan yang mengejutkan pada hari kiamat. Jadi panggilan azan itu adalah umpama panggilan Allah di hari kiamat nanti kepada setiap manusia
untuk menghadap Allah, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, itu perumpamaannya. Jadi kalau orang muadzin itu jangan menganggap bahwa yang bang itu Fulan bin Fulan, jangan menganggap bahwa yang memanggil itu adalah Bilal, tapi kita hadirkan di dalam hati bahwa muadzin itu adalah Allah memanggil kita. Di hari kiamat, di padang mahsyar, nanti manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Nama dan binnya akan dipanggil Fulan bin Fulan. Nah, dipanggil oleh Allah. Nah, jadi panggilan di hari kiamat itulah contohnya sudah ada di dalam dunia, yaitu muadzin. Dan siapkan zahir dan batinmu untuk menjawab dan bersegera. Disunnatkan bahwa apabila orang itu mulai azan, seluruh kegiatan apa yang kita kerjakan itu disunnatkan untuk dihentikan. Walaupun kita sedang bebacaan, walaupun sedang membaca Al-Quran, walaupun sedang membaca salawat, tapi kalau orang Allahu Akbar berhenti. Nah, sahuti dahulu orang azan itu. Dan siapkan zahir dan batinmu untuk menjawab dan bersegera. Di dalam beberapa kitab disebutkan bahwa orang-orang dahulu mengangkat tukul, mencatuk paku, angkat sudah orang bang kada jadi memukulakan ke paku itu. Itu arti menghentikan segala kegiatan. Berarti mengangkat cangkul, orang bang kada jadi mailayakan. Nah, karena memperhatikan seruan itu muadzin tadi. Rahatan berjual beli, orang azan berhenti bebandir mengenai jual tukar, segera menjawab dan mendatangi seruan muadzin itu. Sesungguhnya orang-orang yang bersegera memenuhi panggilan ini adalah orang-orang yang dipanggil dengan lembut pada hari kiamat. Artinya kalau dalam dunia kita macam itu, orang azan kita jawab, segera datangi, hentikan segala kegiatan-kegiatan dunia. Datangi orang azan, sembahyang berjamaah. Bila kita macam itu dalam dunia, nanti di akhirat Allah akan memanggil nama kita dengan lemah lembut. Sesungguhnya orang-orang yang bersegera memenuhi panggilan ini adalah orang-orang yang dipanggil dengan lembut pada hari kiamat. Maka tampilkanlah hatimu kepada panggilan ini. Artinya lintangkan hati kita. Kalau kita mendengar orang azan, apakah hati kita senang atau kada? Bila kita mendengar orang azan hati kita senang, maka kayaknya di akhirat Allah panggil nama kita dengan senang mendatangi Allah. Kalau dalam dunia kita mendengar orang azan, kita sedih, kita merasa terganggu, nah, di akhirat pun nanti kita akan takut menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tampilkanlah hatimu kepada panggilan ini. Jika kamu mendapatkannya penuh dengan kegembiraan, kesenangan, dan penuh dengan kegemaran untuk bersegera, maka ketahuilah bahwasanya panggilan itu membawa kabar gembira dan kebahagiaan pada hari pengadilan, pada hari kiamat nantinya. Nah, jadi itulah tolok ukur dunia dengan akhirat. Jadi apa-apa pekerjaan kita di dalam dunia ini bisa diulah contoh, bisa diulah bandingan kayak apa nasib kita di akhirat.
Apakah kita di akhirat kayaknya di padang mahsyar itu nyaman? Apakah kita di padang mahsyar itu kesusahan? Itu bisa kita bandingkan dengan ibadah kepada Allah di malam hari. Kalau kita beribadah di malam hari itu kita gelisah, kita beribadah di malam hari itu susah, di padang mahsyar nanti kita kada jauh pada itu, susah. Kalau kita beribadah siang kah atau apalagi tengah malam kah dengan nyaman, dengan tenang, itulah nanti nasib kita di padang mahsyar, nyaman dan tenang. Sembahyang pun demikian. Orang yang sembahyangnya tenang, orang yang sembahyangnya lezat, orang yang sembahyangnya nyaman, itu pertanda bahwa nantinya dia di hadapan Allah bersikap tenang, nyaman, nikmat. Kalau sembahyangnya orang ini kada senang, sembahyangnya panat, sembahyangnya uyuh, nah ini isyarat bahwa nanti orang ini di hadapan Allah pun merasakan demikian. Nah itu gambarannya. Kesenangan dan penuh kegembiraan untuk bersegera, maka ketahuilah bahwasanya panggilan itu membawa kabar gembira dan kebahagiaan pada hari pengadilan. Nah, jadi dengan demikian disimpulkan bahwa dua perkara. Pertama, sembahyang di awal waktu, yang kedua sembahyang berjamaah. Itu intinya. Karena kalau kita suka dengan panggilan azan, kita menganggap itu adalah panggilan Allah, otomatis kita suka. Berarti sembahyangnya di awal waktu dan sembahyangnya berjamaah. Awalul waqti ridwanullah wa akhirul waqti afwullah. Hadis Rasulullah. Awal waktu itu sembahyang adalah kesenangan Allah. Allah senang, Allah suka, Allah gembira kalau kita sembahyang di awal waktu. Wa akhirul waqti, akhir waktu itu afwullah, kemaafan Allah. Artinya maaf lawan ridha itu belain. Maaf itu berarti ini sudah berbuat salah, hanya ada maaf. Masuk waktu bagawi macam-macam dikerjakan, akhirnya parak habis waktu hanya sembahyang, itu dimaafkan oleh Allah. Berarti ini ada kurang baik sebelumnya, lalu dimaafkan Allah. Kalau sembahyang di awal waktu, ini orang adalah mendapat keridhaan Allah, kesenangan Allah. Nah itu berarti orang ini kada punya salah sebelumnya, karena Allah gembira menghadapnya. Nah, jadi kesimpulannya pertama di sini adalah sembahyang di awal waktu, yang kedua berjamaah. Berjamaah di dalam dunia itu pun sama gambarannya berjamaah di akhirat. Di akhirat tuh kada ada surangan-surangan, berjamaah juga. Orang nang baik ada jamaahnya, orang nang kada baik ada jamaahnya. Di Quran mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dikumpulkan dihalau orang-orang yang takwa itu menuju ke dalam surga, zumara, berkelompok-kelompok. Ini kelompok pulan bin pulan, kelompok pulan bin pulan, kelompok. Kada ada surangan masuk ke surga. Berkelompok-kelompok. Sambungan ayat lagi di bawahnya wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir pun dihalau ke dalam neraka itu, kepada jahanam itu berkelompok-kelompok juga. Ini kelompok orang kafir si anu, ini kelompok orang ini, sambungan berkelompok. Nah, jadi kelompok-kelompok kebaikan di dalam dunia itu akan jadi kelompok kebaikan juga nantinya di alam akhirat itu. Nah, jadi sembahyang awal waktu dan berjamaah itu tandanya orang yang nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan lembut, dan dia hadapi panggilan itu dengan penuh gembira dan senang hati. Ada sebagian manusia mendengar orang bang asa nyaman. Ada sebagian orang mendengar orang bang itu rasa menghambat gawian. Nah bang pulang orang rasa-rasaan.
Untung lagi sebuting bang pulang asar. Nah, asa dianggap orang bang itu menghalangi pekerjaan. Nah, orang yang bersifat macam itu, bercara macam itu, kayaknya dipanggil Allah di akhirat pulan bin pulan, dia takut menghadap Allah. Kedua nih menghadap Allah. Akhirnya ditarik, dipaksa untuk menghadap Allah. Karena mulai dalam dunia kada suka dengan panggilan muazzin tadi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arihna ya Bilal." Artinya senangkanlah kami hai Bilal. Jadi Nabi kita menyuruh Bilal azan dengan kalimat lapangkan kami hai Bilal. Jadi Rasulullah menganggap bahwa sembahyang itu merupakan sesuatu kelapangan. Sembahyang merupakan sesuatu istirahat yang membawa kepada kelapangan. Jadi misal Nabi kita dudukan dengan para sahabat-sahabatnya, sampai waktu salat bangnya Nabi lawan Bilal, kadang jam itu sih din, arihna ya Bilal, senangkan kami hai Bilal. Artinya menyuruh sembahyang, Nabi itu menyuruh bang artinya. Nah gini Nabi kita menyuruh bang lawan Bilal itu bukan Bilal bang kadang jam itu, tapi lapangkanlah hati kami hai Bilal. Artinya azan. Nah, jadi azan itu merupakan penyejuknya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat waktu itu. Senangkanlah hati kami hai Bilal. Yakni senangkanlah kami dengan salat dan panggilan kepadanya. Karena kesejukan hati beliau sallallahu alaihi wasallam itu di dalam salat. Jadi macam-macam manusia cara menenangkan hati. Ada orang nang pikiran pina daur, pikiran pina sumpak, bawa sembahyang lapang. Ada manusia nang bila pikiran sumpak, pikiran bawa mendengar pengajian, berzikir lapang. Ada orang nang pikiran pina sumpak, mendengar orang mengaji Al-Quran lapang. Ada orang nang pikiran sumpak mendengar musik lapang. Bila pikiran pina mauk nah buka tip atau ngarakan lagu. Ada juga macam itu manusia. Nah di akhirat pun kena macam itu juga. Orang-orang nang susah di padang mahsyar ini mencari kelapangan kepada Allah, dan Allah ada. Orang-orang mencari kelapangan kepada Rasulullah. Orang dalam dunia yang mencari kelapangan kepada musik, di akhirat kada ada musik kayaknya kemana cari kelapangan lagi, cari merama di akhirat situ adalah. Jadi kita mencari kelapangan di dunia ini nang supaya kawa dibawa ke akhirat. Cari kelapangan dalam dunia nang bisa sampai ke akhirat. Nah, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mencari kelapangan itu dalam sembahyang. Masalah apapun yang sidin hadapi, bila sidin bawa sembahyang selesai. Karena kesejukan hati beliau sallallahu alaihi wasallam itu di dalam salat. Pikiran rasa sumpak, pikiran rasa kalut, baca kitab manakib para wali. Baca manakib para wali, baca manakib Faqih Muqaddam. Oh sejarah Sidin Jamini, baca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, oh manakib Sidin Jamini. Nah di akhirat pun kalau kita cari ada mereka-mereka itu, karena mereka nanti di akhirat termasuk orang-orang yang akan memberikan syafaat. Nah itu yang dicari. Nah semacam pertama masalah azan. Jadi begitu muazzin mengumandangkan azan,
kita yang mendengar ini disuruh pertama secara syariat, kita disuruh secara zahir menjawab apa yang diucapkan muazin. Yang kedua, secara batin kita menganggap, menghadirkan bahwa ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk segera didatangi. Untuk segera didatangi. Azan yang pertama.